Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6E. Di sini seperti biasa, di minggu kedua kita akan membuat laporan atau membuat learning journal di mata kuliah public speaking. Dan sekarang ini adalah pertemuan kedua kita, atau kedua kalinya kita membuat learning journal di MK public speaking ini. Itu dosen pengampunya itu Pak Adi. Oke, mungkin untuk tidak berlama-lama langsung saja kita ke bahasannya. Oke, jadi untuk materi yang dibahas kemarin oleh Pak Adi itu berkaitan dengan tentang pengertian public speaking. Terus ada bagaimana caranya kita menjadi seorang good speaker, terus pokoknya banyak lah. Nanti saya akan bahas ya sedikit. Mungkin sebelum mulai saya akan bahas terkait pengertian public speaking dulu ya. Jadi public speaking adalah kemampuan yang sangat penting di zaman sekarang. Hampir di semua bidang, baik pendidikan, organisasi, maupun pekerjaan, kita dituntut untuk mampu berbicara di depan orang dengan baik dan jelas. Nah, melalui presentasi ini, kita akan memahami apa itu public speaking, mengapa sih public speaking ini penting, serta bagaimana cara berbicara yang baik gitu, atau bagaimana caranya kita menjadi good speaker. Nah, public speaking adalah proses berbicara kepada. Nah, jadi sebenarnya public speaking itu adalah proses berbicara kepada sekelompok orang secara terstruktur dan terencana. Nah, public speaking merupakan bentuk komunikasi publik yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk, seperti bisa lisan, bisa tulisan, bisa suara, gambar, maupun simbol-simbol tertentu. Nah, contohnya saya sekarang ini membuat video. Ini adalah public speaking ini. Nah, terus public speaking juga itu tidak harus kita kayak berbicara kepada seorang itu dia sendiri. Nah, itu tidak bisa dikatakan public speaking, kecuali lebih dari satu orang itu bisa dinamakan public speaking, dan orang itu teridentifikasi gitu. Nah, terus bagaimana sih cara kita menjadi pembicara yang baik? Banyak orang percaya bahwa kemampuan berbicara di depan umum adalah bakat sejak lahir. Nah, sebenarnya itu adalah mitos ya. Pak Adi juga mengatakan kemarin banyak orang percaya berbicara di depan umum itu adalah mitos. Pak Adi mengatakan itu adalah mitos karena memang kita tuh harus bukan harus ya, untuk menjadi pembicara yang baik, kata Pak Adi, kita harus latihan, belajar, mencoba dan terus mencoba. Makanya kita akan menjadi pembicara yang baik. Jadi ini mitos ya. Karena memang ada faktanya juga, kemampuan berbicara di depan umum dapat dikembangkan melalui latihan dan praktik yang terus menerus. Nah, ini yang dikatakan Pak Adi. Semakin sering kita mencoba, semakin baik kemampuan kita. Terus dalam public speaking itu ada hambatan gak sih? Nah, salah satu hambatan terbesar dalam public speaking adalah rasa gugup, kayak demam panggung gitu kan. Rasa gugup biasanya muncul karena rasa takut, seperti takut salah, takut ditertawakan, atau takut tidak percaya diri. Sebenarnya hal ini tuh wajar ya, karena mungkin dialami oleh hampir semua orang gitu. Dan solusinya adalah dengan sering berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik. Selain itu, kita juga harus memiliki keyakinan dan mental yang kuat untuk bisa berbicara di depan banyak orang ya. Tidak hanya latihan gitu, mencoba,
tapi kita juga harus memiliki mental. Dan sebenarnya untuk kita mencoba melatih mencoba dia menguatkan mental gitu tuh. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan terkait learning journal di pertemuan kedua ini. Mohon maaf jika kurang salah atau kata atau bahasa. Saya Haikal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.